lagu itu yang diciptakan oleh W.R. Supratman itu, yang lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Berarti kalau kita pelajari lagu itu, disuruh bangun dulu jiwanya. Kalau jiwanya sudah sehat, jiwanya bagus, badannya juga jadi bagus. Ya, kalau ada istilah dari sekolah, ingat gak ibu-ibu? Yang apa namanya? Porosano itu gimana? Ada yang ingat gak? Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Ada itu istilahnya, bahasa Latinnya saya lupa. Mensano ini, ya saya lupa. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Berarti jiwanya yang dibangun. Ya, jiwa. Berapa banyak orang yang gagah, ibu masih muda, nggak nyampe ke majelis taklim, jiwanya lemah. Coba ibu-ibu, mohon maaf ya, yang udah sepuh-sepuh pada nyampe, emang kenapa? Jiwanya bagus. Bener nggak kira-kira? Karena jiwanya bagus, ya. Ya silahkan masuk ibu. Belum tentu badannya sehat, hati atau jiwanya kuat, belum tentu. Berapa banyak kita lihat manusia, bapak-bapak atau ibu-ibu kuat, dia mangkul beras dari satu tempat ke tempat yang lain kuat, tapi ketika azan berkumandang mah masuk masjid takbiratul ihram nggak kuat. Bener gak kira-kira? Berapa banyak ibu-ibu kuat ngobrol dari itu habis zuhur sampai asar seru bagi gibah gitu kan, tahu-tahu maghrib, tapi ngobrol mah kuat 3 jam 4 jam, di majelis taklim 1 jam enggak kuat. Kenapa demikian? Jiwanya, hatinya belum sehat. Makanya kemarin saya sakit 10 hari, alhamdulillah banyak yang jenguk ke ibu ya, bau rame. Nggak ada yang tahu, alhamdulillah, mungkin didoain, walaupun nggak jenguk juga orang bukan COVID ya, sakit asam lambung itu kalau udah kumat, masya Allah, lemes. Jadi udah sehat, badannya sehat, jiwanya juga sehat. Maka ibu-ibu jangan merasa bosan, karena ini yang kita kaji babnya kemarin itu belum selesai, karena memang bergiliran, jadi perasaan lama beresnya, selesainya lama. Padahal kalau sekaligus dibaca selesai gitu. Ini tinggal alasan-alasan yang kemarin itu. Masih pada ingat nggak? Ya, masih ingat nggak 2 minggu, 1 bulan atau 3 minggu yang lalu lah kurang lebih, 1 bulan ya. Tapi ditambah sama ba'da subuh tuh pengajian tuh. Mungkin ada yang hadir, ada yang enggak sekarang, maka diulang, kita ulang. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim namanya, yakni tata cara belajar dan mengajar, Syekh Az-Zarnuji mengatakan kalau orang yang diberikan contoh oleh gurunya 100 kali, bahkan walau bi amsilati mi'ah, sampai 100 kali contoh, dia enggak merasa bosen, maka sudah termasuk ahlul ilmi, udah termasuk orang yang cinta sama ilmu. Ya, kalau orang sering mendengar penjelasan, itu mah udah sering, udah tahu, ada rasa begitu, belum termasuk ahli ilmu. Jadi ketika tata cara adat taklim belajar itu, walaupun gurunya mengatakan hal yang sama, kita merasa kaya-kaya itu omongan baru diucapkan, padahal udah sering. Itu udah termasuk ahli ilmu. Tapi kalau dikatakan sama gurunya atau sama mudarrisahnya, sama pengajarnya, sering kita dengar di hatinya kayak dengar baru lagi,
walau bi amsilati mi'ah sampai 100 kali tidak merasa bosan, itu termasuk ahli ilmi, orang yang cinta sama ilmu ya. Nah, biar cepat ikan cepat, ikan cepat ikan gabus, dan cepat lebih bagus, kita langsung di halaman 50. Alasannya kemarin itu kan obat hati itu ada berapa ibu? Ada 6. Awalnya 5 ditambahkan ke yang 6, yaitu aklul halal, makan makanan yang halal ya. Nah sekarang alasannya kenapa 6 tersebut bisa menjadi obat hati. Nah kita baca sekarang. Jadi saya itu lebih demen gimana ya, ngajinya itu kalau orang sudah bilang ngehancak apa ya, jadi terus nggak ngancak, beres satu bab. Kalau ilmu fikih beres, tentang tata cara sholat terus sampai beres. Nah ini juga kita hancak, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah diketin. Wa inna ma kanat tilawatul Qur'anil azim min adwiyatil qalbi li'annahu yanshiruhu biha wa yastaniru wa tahsulul al-khasyah. Kemarin dikatakan bahwa membaca Quran itu menjadi obat hati, alasannya adalah li'annahu yansharihu biha, karena sesungguhnya dengan membaca Al-Quran bisa menjadi lapang hati, luas hatinya. Wa yastaniru, dan bersinar hatinya. Kalau nurun artinya cahaya, tapi kalau yastaniru sinar, cahayanya lebih terang. Kita singkat aja karena sudah diulang. Kemudian yang kedua, kenapa mengosongkan perut itu menjadi obat hati? Alasannya li'annahu fihi rohatul qalbi, karena sesungguhnya mengosongkan perut merupakan kesenangan, istirahat untuk rohatul qalbi, kesenangan hati. Wassalamatut tughyan, dan juga menjadi selamat daripada kezaliman. Ya, mengosongkan perut itu menjadi obat hati, alasannya karena mengosongkan perut bisa menjadi kesenangan untuk hati dan juga bisa menjadi selamat daripada kezaliman. Kok bisa selamat dari kezaliman? Ya, karena berapa banyak orang yang berani menipu karena belain perut, bener nggak? Berapa banyak orang berani korupsi belain perut, gara-gara perut jadi kezoliman, bahkan mohon maaf sampai tumpah darah, sampai bunuh-bunuhan gara-gara belain perut. Maka dari itu mengosongkan perut merupakan obat bagi hati, menjadi selamat daripada kezoliman ya. Kita singkat. Yang ketiga, wa inna ma kana qiyamul laili min adwiyati Allah, dan adapun qiyamul lail, mendirikan sholat malam, merupakan menjadi obat bagi hati. Alasannya li'annahu mudhibun kayadus syayatin, karena sesungguhnya sholat malam bisa menghilangkan tipu daya syaitan ya. Orang yang sering sholat malam nggak ketipu sama setan, karena setan punya dagangan. Apa dagangan setan? 2 dagangan setan. 1, memikirkan masa lalu. Yang kedua, memikirkan masa yang akan datang. Kenapa? Agar masa yang saat ini nggak dikerjain apa-apa, buat mikir doang. Mikir, coba dulu gua nggak kayak begini, nggak begini kali. Itu dagangan setan. Sampai-sampai Ustaz juga banyak yang beli dagangan itu ya. Coba kalau dulu nggak begini, nggak bakal begini kali. Itu dagangan setan. Wah, coba kalau nanti anak saya nggak dipondokin pesantren, nggak bakal jadi begini kali. Nah itu masa-masa yang lalu, dagangan setan. Yang kedua adalah memikirkan masa yang akan datang. Anak baru 5 tahun udah dipikirin sekolahnya, udah dipikirin pendidikannya, nanti setelah kuliah pekerjaannya di mana, nanti nikahnya mau siapa,
udah dipikirin, masih tangeh, masih jauh, udah dipikirin, biar yang saat ini nggak dikerjain, biar kelamun. Nah itu dagangan setan. Maka orang-orang yang sering melakukan sholat malam, mudhibun kayadu syayatin, bisa menghilangkan tipu daya syaitan. Makanya setan itu luar biasa, ada tingkatan-tingkatannya. Ada setan yang ganggu di kamar mandi, namanya apa? Kalau baca doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubusi itu setan laki-laki. Kalau perempuan yang masuk digodanya masih khubusi, setan laki-laki. Wa khaba'is, setan perempuan. Kalau yang masuknya laki-laki digodanya sama khaba'is, setan perempuan. Nah, maka ada lagi khonzab, itu setan namanya banyak, cakep-cakep. Ada khonzab, ada lagi sibyan yang sering ganggu anak kecil, itu setan sibyan namanya. Nangis saja, itu setan sibyan namanya. Masing-masing ada, sama kayak manusia juga kan ya, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, sama setan juga begitu. Nah, taraf keimanan seseorang setannya beda-beda. Maka mohon maaf, jangan heran kalau pada waktu itu saya pernah jelasin itu di ba'da subuh itu, kalau ada pemimpin pesantren kok sampai apa namanya, mohon maaf gitu ya, mencabuli anak didiknya sampai 12 orang, kok bisa begitu kalau kita pikir, padahal dia paham. Nah ternyata latar belakang beliau adalah Syiah, orang Syiah yang mau dihukum mati itu. Diberita orang Syiah itu punya pandangan bahwasanya nikah mut'ah, maksudnya setelah dinikahi terus sampai beberapa kali itu enggak jadi tanggung jawab dia, nikah mut'ah namanya, jadi merasa halal padahal itu anak muridnya. Nah itu latar belakangnya Syiah itu yang melakukan itu, yang di Bandung itu. Nah ternyata setannya juga yang ganggu beda lagi. Kalau kita santri misalnya biasa, orang biasa, atau yang gangguin juga setan-setan biasa, paling juga udah gak usah ngaji gitu, setan-setan biasa. Tapi kalau udah luar biasa keimanannya, yang kemarin saya ceritakan itu Syekh Barsisok itu di zaman Nabi Isa, luar biasa, sampai mabok, udah mabok, bunuh zina, sampai begitu. Padahal beliau ngajinya santrinya 12.000 santrinya doang, belum yang udah pada khatam Al-Quran. Tapi kok sampai bisa zina, udah mabok, udah ngebunuh. Taraf beda-beda gangguannya. Kuat, semakin tinggi pohon menjulang maka semakin besar angin menerpa. Maka kalau pengen jadi pohon yang tinggi, kudu siap-siap diterpa sama angin. Kalau kita mau jadi rumput, ya kudu siap-siap diinjak-injak sama binatang. Mau jadi apa? Mau jadi padi, bagus. Tapi setiap orang yang pengen jadi padi, udah pasti ada rumput. Setiap nanam padi, pasti ada rumput. Setiap kebaikan, ada aja yang jelek-jelekinnya. Gitu. Maka bagaimana caranya? Dibasmi itu rumput-rumputnya. Basminya di mana? Di pengajian. Biar hilang penyakit-penyakit hatinya, biar hilang penyakit malasnya itu. Jadi sekali lagi qiyamul lail itu menghilangkan tipu daya syaitan, tipu daya syaitan. Qiyamul lail. Nah, qiyamul lail itu banyak ya, sudah diceritakan. Kita belum sholat isya, kita tidur. Tiba-tiba kebangun jam 2 gitu, karena minum kangen water, pipis terus. Minum kangen water itu sering pipis. Kebangun, ingat belum sholat, udah tidur tuh. Nah sholat isya dikerjain, sholat qobliyah ba'diyah isya kita kerjakan tuh, itu udah termasuk qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu, tahajud itu bukan usolli sunat tahajud juga, bukan. Kita tidur, bangun 2:30 atau 1:30, kita sholat witir setelah tidur tuh ya, itu termasuk tahajud. Jadi tahajud itu umum maknanya, bukan usolli sunat tahajud doang, bukan. Kita pengen punya jodoh umpama, maksudnya biar wawasannya luas, punya jodoh, kemudian istikharah. Ya sebelum istikharah tidur dulu, bangun jam 1, sholat istikharah termasuk tahajud. Jadi umum gitu. Yang penting ba'da
naum setelah tidur, sudah mulai sepertiga malam dari 12 lewat. Jadi bukan usul sunnah tahajud doang, sholat tahajud itu banyak. Kali kalau dikerjakannya banyak. Iya, sholat tasbih, ya kemudian ya macam-macam sholat dikerjakan setelah tidur itu termasuk tahajud namanya, qiyamul lail. Yang keempat, alasan mana nih yang keempat bilang? Ini kecil-kecil banget hurufnya, aduh. Saya mana nih belum kelihatan itu dulu. Wa inna ma kanat mujalasatu sholihin min adwiyatil iqan. Dan adapun kemarin itu dijelaskan yang kelima, bahwasanya duduk bersama orang-orang soleh merupakan obat hati kemarin itu ya. Alasannya apa? Li'annaha turisul iktida'a bihim fi af'alihim wa aqwalihim wa ahwalihim. Bahwasanya duduk bersama bapak solihin duduk bersama orang soleh maksudnya gitu merupakan obat hati. Alasannya karena li'annaha turisul iqtida'a bihim, duduk dengan orang soleh itu mewariskan mengikuti fi aqwalihim pada ucapannya, wa ahwalihim pada tingkah lakunya, wa af'alihim dan pada pekerjaannya, termasuk orang-orang